diferensial order 1 dy per dyt per dt ya, kemudian plus at di waktu. Kemudian dari persamaan diferensial ini kita turunkan atau kita ubah dalam transformasi Laplace ya. Masih ingat kalau ada turunan pertama ditransformasikan Laplace maka akan menjadi SYS ya min Y0 gitu ya untuk turunan pertama. Kemudian untuk domain waktu misal ada YT maka diturunkan menjadi YS ya. Kalau di sini menjadi YS, kemudian di sini ada YS dikurangi min Y0. Nah, A-nya adalah koefisien. Maka kalau di sini XT maka menjadi BEX XS. Kemudian dari ini kita gabungkan mana yang menggunakan YS ya, mana yang XS. Karena tujuannya adalah untuk mencari fungsi transfer, di mana fungsi transfer itu adalah kita nyatakan sebagai HS ya, di mana HS ini itu adalah YS per XS ya. Jadi tujuannya adalah untuk mencari fungsi transfer sehingga kita perlu membuat persamaan lebih sederhana, yaitu nanti ada hubungannya antara YS dan XS. Kalau di sini maka persamaan di atas bisa menjadi S plus A ya, ini ada S, ini ada A sehingga S plus A dikalikan YS sama dengan Y0 ditambahkan BXS. Nah, kenapa kok ini Y0? Karena kita belum tahu ya nilai Y0-nya berapa. Masih belum tahu, sehingga kita tetap mencantumkan Y0 di sini. Jika persamaannya menjadi YS sama dengan Y0 per X plus A ditambahkan BXS plus S plus per S plus A gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita dari Y0 itu biasanya dalam keadaan steady atau stabil Y0-nya atau dalam keadaan initial condition-nya itu adalah 0. Maka kita bisa mendapatkan nilai transfer function di sini HS itu YS per XS sama dengan B per S plus A. Ya, kemudian ini ya. Jadi kalau transfer function-nya biasanya initial condition-nya itu ada 0 ketika keadaannya steady di mana kondisi awalnya itu memang dari 0 ya, sehingga nilai Y0-nya adalah 0. Ya, ini adalah kita review penurunan persamaan atau penyelesaian persamaan diferensial dengan menggunakan Laplace. Nah, ini juga bisa digunakan transfer atau fungsi transfer itu juga bisa digunakan dalam domain frekuensi. Kalau ini domain Laplace, kemudian ini juga bisa diaplikasikan dalam domain frekuensi atau domain kompleks ya, dalam bentuk domain kompleks atau frekuensi. Sehingga kalau S ya E J omega ini biasanya nanti teman-teman akan belajar fungsi Z ya. Fungsi Z itu nanti akan dinyatakan sebagai E pangkat J omega ya. Sehingga HS ini nanti kalau dalam domain kompleks gitu ya, maka akan berubah S-nya menjadi J omega sehingga B per J omega plus A. Nanti akan dibahas lagi dalam transformasi Z. Oke, ini adalah review kita dalam persamaan diferensial dengan menggunakan Laplace ya. Jadi nanti kalau sudah ini ya B plus A, maka nanti nilai Laplace-nya sudah tahu transfer function, kemudian sudah ketemu XS ya, maka YS ya tetap YS di sini akan menjadi
B per S plus A dikalikan XS gitu ya. Nanti kalau sudah ketemu XS, maka kita akan mendapatkan fungsi Y, yaitu NS per DS ya. Kemudian nanti akan A ya per S plus A ditambahkan B per S plus B. Ya, sehingga kita nanti akan ketemu YT-nya berapa dari inverse transformasi Laplace. Oke, dari sini masih jelas ya teman-teman ya. Kalau tidak jelas bisa reset atau bertanya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita menggunakan penyelesaian dengan transformasi Laplace ini dalam rangkaian listrik gitu ya. Kalau di sini ada rangkaian listrik yang sederhana, di mana ya ada bentuk RC ya, rangkaian RC, ada R, ada C, di mana di sini ada XT, ada VC atau dinyatakan sebagai YT. Jadi kalau di sini teman-teman YT itu adalah dinyatakan sebagai voltage-nya ya atau beda potensialnya. Sedangkan kalau XT di sini itu adalah nilai arusnya gitu ya. Jadi arus di sini bisa dinyatakan sebagai XT. Maka persamaan diferensial dari rangkaian listrik ini yang terdiri dari rangkaian R dan C, pertama kita tahu bahwa total dari ini ya GGL atau total dari beta potensial pada suatu rangkaian ini, pertama itu adalah nilai dari turunan YT, DYT per DT ditambah 1 per RC dikalikan YT itu sama dengan 1 per RC dikalikan XT. Ya. Jadi turunan dari YT-nya DYT per DT itu ditambahkan 1 per RC dikalikan YT itu sama dengan 1 per RC dikalikan XT. Kalau sudah kita sudah tahu persamaan diferensial dari rangkaian listrik ini, ya, maka kita tinggal mentransformasikan dalam bentuk Laplace. Di mana ya kalau kita lihat di sini maka YS ya ditambahkan Y0 kemudian ditambahkan 1 per RC YS kemudian ditambahkan sama dengan 1 per RC XS. Ya, kemudian dari ini nanti kita akan mendapatkan persamaan YS ya. Sehingga karena di sini ada S per YS ini kan 1 per plus 1 RC. YS, S plus 1 per RC YS, ya. Kemudian di sini ada Y0, ditambahkan Y0, ini dikurangi ya seharusnya ya. Dikurangi Y0 itu sama dengan 1 per RC dikalikan XS ya. Sehingga dari persamaan ini nilai YS disederhanakan akan menjadi Y0 per S plus 1 per RC. XS pun juga begitu. 1 per RC XS per 1 plus 1 RC karena ininya pindah ke bawah. Oke. Kemudian di sini diasumsikan bahwa inputan XT atau UT itu adalah berupa fungsi step di sini. Di mana fungsi step kalau dilaplaskan itu menjadi XS sama dengan 1 per S. Sehingga nanti bisa dimasukkan nilai 1 per S-nya
ya, sehingga YS itu sama dengan Y0 per 1 plus 1 per RC ditambahkan 1 per RC per S plus 1 per RC dikalikan 1 per S ini. Nah, kemudian persamaannya akan menjadi Y0 per 1 plus 1 per RC plus 1 per S min 1 per S plus 1 per RC. Sehingga kalau di inverse transformasi Laplace, maka Y0 ini ini akan menjadi fungsi eksponensial E pangkat min 1 per RC T dikalikan Y0, ditambahkan ini fungsi step menjadi 1, dikurangi ini menjadi fungsi eksponensial menjadi E pangkat min 1 per RC dikalikan T, di mana T adalah lebih besar dari 0. Ketika fungsi Y0-nya itu adalah sama dengan 0, maka fungsi transfernya menjadi lebih sederhana. Jadi untuk persamaan ini, untuk rangkaian RC sirkuit ini, untuk mencari nilai voltage-nya atau YT ya, kalau di sini VCT atau YT itu sama dengan 1 min E pangkat min 1 per RC dikalikan T. Oke. Nanti akan ada penjelasan lebih sederhana untuk setiap rangkaiannya untuk R, C, dan L biasanya. Oke, dari sini jelas. Oke, tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan. Nah, itu adalah untuk menyelesaikan persamaan-persamaan diferensial order 1. Kemudian ini kita mereview juga lagi untuk menyelesaikan persamaan-persamaan diferensial order 2. Ya, jadi kalau di sini misal ada jadi kalau ada persamaan diferensial order 2 D kuadrat Oke, jadi kalau ada persamaan order 2 di sini ya, ada D kuadrat YT per DT kuadrat, ditambahkan A1 DYT per DT, ditambahkan A0 YT. Nah, jadi ada order kedua, order pertama, kemudian sama dengan fungsi ke X gitu ya, B1 DXT per DT plus B0 XT, di mana di sini diasumsikan bahwa nilai X0-nya itu adalah 0. Sehingga ketika ditransformasikan Laplace ya, ini adalah transformasi Laplace order kedua, sehingga di sini kemarin masih ingat ya untuk order kesekian gitu ya. Kalau di sini order kedua S kuadrat YS min Y0S dikurangi DYT per DT atau Y aksen itu ya, Y aksen 0 gitu ya, Y aksen 0. Kemudian ditambahkan di sini A1 DYT akan menjadi A1 SYS dikurangi Y0. Kemudian YT-nya menjadi A0 YS. Nah, karena di sini X0-nya adalah 0, maka turunan atau transformasi Laplace dari bentuk X-nya menjadi B1 SXS plus B0 XS. Sehingga kalau disederhanakan dalam fungsi YS menjadi fungsi XS ya. Jadi kalau di sini YS itu sama dengan ya Y0S ditambah Y aksen 0 ditambahkan A1 Y0 ya di sini. Kemudian per S kuadrat plus A1S plus A0 ya. Jadi kalau di sini ada S kuadrat, di sini ada A1S, kemudian di sini ada A0. Maka di sini menjadi penyebutnya. Kemudian ditambahkan ya ada B1S untuk yang di sini, B1S plus
B0 ya per sama adalah koefisiennya YS menjadi penyebutnya XS menjadi S kuadrat plus A1S plus A0. Sehingga ini nanti dikalikan XS. Kalau fungsi transfernya dalam initial condition-nya adalah 0, Y0-nya 0, maka fungsi transfer di sini HS sama dengan YS per XS sama dengan B1S plus B0 per S kuadrat plus A1S plus A0. Ini adalah fungsi transfer untuk orde kedua. Nah, kalau di sini sebagai contoh, misalkan ada fungsi transfer, jadi teman-teman ini nanti kalau ada suatu persamaan diferensial orde 2 atau orde lebih tinggi dari 2, teman-teman bisa langsung mentransformasikan Laplace tanpa menurunkan seperti ini. Jadi kalau di sini ya, misal ada ada persamaan D kuadrat YT per DT kuadrat plus 6 DYT plus 6 DYT per DT plus 8 YT. Ya, kalau di sini berarti A1-nya adalah 6, kemudian A0-nya adalah 8, ya. Kemudian di sini B1-nya 0 dan B0-nya adalah 2. Ya. Sehingga langsung dimasukkan ke persamaan ini kita langsung bisa mendapatkan fungsi transfer. Gitu ya. Jadi kalau di sini ininya oke, B1-nya di sini 0 gitu ya. B1-nya 0, kemudian B0-nya itu adalah 2 S kuadrat, A1-nya 6, kemudian A0-nya adalah 8. Sehingga langsung kita bisa ketemu HS 2 per S kuadrat plus ya 6S plus 8. Nah, ini akan memudahkan teman-teman langsung mencari fungsi transfer pada persamaan diferensial untuk orde yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, kalau kita ketahui di sini, misalkan XT itu adalah UT, di mana fungsi step yaitu XS menjadi seper S. Sehingga persamaan YS ini tadi nanti menjadi 2 per S kuadrat plus 6S plus 8 gitu ya. Kita ubah dalam bentuk parsial A, B, C. Oke. Jadi masih ingat ya untuk fungsi parsial kemarin, sehingga untuk persamaan ini ya, kalau ini nanti akan diubah menjadi S plus 2, S plus 2, S plus 4 gitu ya. Sehingga ini nanti akan menjadi 3 bentuk parsial, yaitu nanti bentuk A-nya 0,25 per S dikurangi 0,5 per S plus 2 ditambah 0,25 per S plus 4. Sehingga di sini langsung kita ubah dalam bentuk domain waktu ya. Maka di sini adalah 0,25 karena dia fungsi step dikurangi 0,25 E pangkat min 2T ditambah 0,25 E pangkat min 4T, di mana T di sini harus lebih besar dari 0. Nah, ini adalah untuk menyelesaikan persamaan diferensial untuk orde 2. Bagaimana ketika kita untuk menyelesaikan persamaan-persamaan diferensial untuk orde yang lebih tinggi? Ya, nah, jadi kalau di sini teman-teman misal ordenya lebih tinggi dari N gitu ya. Jadi ada D pangkat N YT per DT pangkat N ditambahkan sigma ya diferensialnya. Diferensialnya dari 0 sampai N-1 gitu ya. Karena di sini adalah orde yang paling tinggi sehingga orde yang selanjutnya itu adalah orde yang di bawahnya. Makanya di sini DIYT keturunan dari 0 sampai N-1. Oke. Kemudian di sini ada A1 ya. A1 DIYT per DT pangkat I. Di sini bukan A1, ini adalah AI. I ini menunjukkan berapa keturunan ke berapa gitu ya. Kalau 0 berarti tidak ada DY tetapi langsung YT gitu ya. Kemudian
A-nya akan menjadi A0 gitu. Kemudian dari sampai sampai N-1. Kemudian untuk XT-nya sama, jadi dia turunan dari I0 sampai M. Di sini berubah menjadi BI gitu ya. Kalau tadi ada B1, B0, ini menjadi BI, DI, XT per DT. Nah, di mana M di sini harus lebih kecil daripada N. Jadi order dari X itu harus lebih kecil daripada order dari Y. Sehingga kita langsung bisa menemukan fungsi transfer di sini, yaitu B0 ditambah B1S ditambah B2S kuadrat sampai dengan BM kalikan S pangkat M. Sedangkan untuk penyebutnya penyebutnya ini nanti akan menjadi koefisien dari YS. Di sini akan menjadi A0 ya, dari ini A0 dari turunan ini Y, A0 plus A1S plus A2S kuadrat sampai S pangkat N. Jadi ini teman-teman kalau sudah menemukan rumus ini, jadi kalau ada persamaan-persamaan diferensial, order keberapapun teman-teman langsung bisa menemukan fungsi transfernya. Kalau di sini contohnya ya, kalau di sini kita cari nilai ketemu nilai HS gitu ya. Contohnya di sini berarti dia order ketiga gitu ya. Y-nya itu adalah order ketiga. Maka di sini ada suatu fungsi transfer S kuadrat plus 2S plus 16 per S pangkat 3 plus 4S kuadrat plus 8S. Diketahui XS-nya di sini 1 per S plus 2. Sehingga kita bisa mencari nilai YS. Dikalikan saja ya, kalau konvolusi kemarin ada suatu sistem kalau di dalam domain waktu, maka fungsi transfer itu akan dikonvolusikan, tapi dalam domain Laplace maka tinggal dikalikan. YS itu sama dengan HS dikalikan XS sama dengan X kuadrat plus 2S plus 16 ya. Ini sama dikalikan sehingga kita ketahui ini menjadi beberapa fungsi parsial gitu ya. Seharusnya ini bisa diubah fungsi parsialnya menjadi berapa ini? 1, ini ada 3 gitu ya. Jadi ada seper S-nya juga. Jadi nanti ini akan menjadi fungsi parsial seperti ini. Kemudian ini bisa disederhanakan lagi menjadi ini bisa diparsialkan lagi ya teman-teman ya. Setelah diparsialkan di sini akan menjadi nilai cos 2T min setengah sin 2T dikalikan E pangkat min 2T. Satunya seper S menjadi 1 min 2 dikalikan E pangkat min 2T ya. Jadi kita bisa menyelesaikan persamaan beberapa order ini dengan fungsi transfer yang ini. Jadi nanti dari fungsi transfer itu bisa digunakan untuk mendapatkan nilai inverse-nya sehingga kita bisa menyelesaikan persamaannya dari YT tersebut. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Lalu semua ini ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, kita baru ke sirkuit analisis. Tadi ada pengantar untuk sirkuit analisis ya, teman-teman ya. Jadi bagaimana suatu sistem RL ini bisa menjadi fungsi turunan seperti ini, maka akan dibahas secara detail di sini, teman-teman. Nah, jadi kita pecah dulu fungsi-fungsi ini menjadi fungsi-fungsi R, kemudian fungsi C dan fungsi L gitu ya, RLC gitu ya, atau rangkaian listrik kemarin. Kalau kita suatu sistem rangkaian listrik ini ada hambatan gitu ya, maka nilai VT itu sama dengan R dikalikan IT gitu ya. R sorry. Oke. Jadi kalau ada rangkaian R, maka differential equation-nya untuk rangkaian R ini, VT itu sama dengan R dikalikan IT. Sehingga ketika dia ditransformasi Laplace-kan,
VS itu sama dengan RIS. Ya, kemudian kalau ada C ya teman-teman di sini. Jadi kalau ada C, fungsi differential equation-nya ya, C itu kapasitans, dia adalah turunan dari tegangan ya. Jadi turunan dari tegangan itu sama dengan 1/C dikalikan IT. Jadi ini memang fungsi turunan dari RL gitu ya. Fungsi turunan ketika rangkaiannya adalah berupa kapasitans. Maka nilai dVt itu sama dengan 1/C dikalikan IT. 1/C dikalikan IT. Sehingga karena di sini ada turunannya, maka nilai Vs-nya ya itu sama dengan ya karena SVS dikurangi V0 gitu ya. Sehingga di sini menjadi Vs sama dengan 1/Cs ya karena SVS ya, CS-nya ikutan ke bawah ini. Sehingga Vs sama dengan 1/Cs dikalikan IS plus 1/S V0. Ini adalah untuk rangkaian C ya. Kalau untuk rangkaian L ya, maka fungsi turunannya menjadi Vt ya, tegangan itu dikalikan L sama dengan tegangan itu sama dengan L dikalikan turunan dari arus atau L dI T per dt. Vt sama dengan L dI T per dt ya. Sehingga di sini kita dapatkan nilai Vs dari rangkaian L. Nilai Vs dari rangkaian L itu sama dengan LSIS min LI0 ya karena turunan. Namun kebanyakan di sini V0-nya itu adalah 0, kemudian I0-nya itu juga 0. Sehingga Vs 1/CSI atau Vs sama dengan LSIS. Ya. Sehingga misalkan teman-teman kalau digabungkan di sini ada impedans ya, Z1 dan Z2. Kalau dia urutannya seperti ini, jadi di seri gitu ya. Ada V1 berarti di sini Z1, maka di sini ada tegangan 1, di sini juga ada tegangan kedua. Kalau digabungkan gitu ya. Maka nilai V1S ya itu sama dengan Z1 ya, karena dia dibagi Z1 plus Z2 dikalikan Vs. Kalau nilai V2S itu adalah nilai Z2 dibagi Z1 per Z2 plus Z2 dikalikan Vs. Ini ketika dia ada berupa impedans gitu ya. Kita bisa menemukan nilai V1 dan V2. Oke, dari sini ada pertanyaan. Oke, jika tidak ada, mungkin saya absen dulu ya.